Selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Selamat datang bagi yang datang secara onsite maupun online. Mari kita mau satukan hati kita mau hampiri hadirat Tuhan, kita mau cari hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Yesus Tuhan, kami rindukan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang, ya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ya Yesus, sungguh kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, kami rindukan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan Kau Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul Tuhan untuk sama-sama memuji, membesarkan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang baik Yesus.
Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat Dan kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan Dan kami bersyukur Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya, kita boleh bangkit berdiri, kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Pujian dan hormat, pengagungan kita bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Haleluya. Katakan pujian dan hormat. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. katakan surga bumi, Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. haleluya. Kita mau mengagungkan Yesus Tuhan kita. Kau Raja kami Tuhan, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan.
Masih bersemangat memuji Tuhan? Masih bersemangat berdiri ya? Boleh saya dengar tepuk tangan umat-umat yang memberikan yang terbaik buat Tuhan? Haleluya, mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Kami beri yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik, hanyalah untuk-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Boleh kita tepuk tangan yang lebih semangat lagi? Mari kita mau gerakan tubuh kita untuk Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Siap beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mana tepuk tangannya? Yes Tuhan, kami beri yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Papapara, papara-para, papapara, papara-para, papapara, papara-para, papapara. Ku beri yang terbaik, hanyalah untuk-Mu. Hanya untuk-Mu
mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita pagi hari ini. Biar nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Pagi hari ini kembali kita persiapkan setiap hati kita untuk menikmati Tuhan lebih lagi lewat penyembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan setiap hati kita untuk menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Biar namamu Tuhan disenangkan Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah setiap hati kami yang rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Haleluya, Engkau bertata atas kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir Tuhan. Mengalir dalam pujian kami. Berhembus Tuhan. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Amin Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus. Amin. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Mengalir dalam pujian kami. Engkau berhembus, berkarya Roh Kudus. Amin, berkaryalah ya Roh Kudus. Amin, haleluya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Oh, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Hati yang rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Engkau mengalir
setiap kami Tuhan. Haleluya. Mengalirlah sekarang Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Jamah-jamah kami Tuhan, setiap hati kami mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Penuhi Roh Yesus, urapi kami Tuhan. Engkau menghibur kami Tuhan, Engkau penyembuh kami Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Mengalirlah sekarang ya Roh Kudus. Haleluya. Penuhi, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Oh, ya Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau kekuatan kami, ya Roh Kudus. Haleluya. Yesus Tuhan, mari sembah Tuhan, tinggikan setiap kebaikannya Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau ya Roh Kudus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala, ya rala-basada, ya rala-base, ya rala-bataka, ya rala-b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 ala, ya rala-base, ya rala-bataka, ya rala-basada, ya rala-bataka, ya rala-basada, ya rala-takase. Ibidiki ya rala-bataka, ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala, ya rala-basada, ya rala-base, ya rala-bataka, sada, ya rala-bala-bala-bala, ya rala-base. Haleluya Tuhan, dimuliakan Engkau ya Roh Kudus. Ya rala-basada, ya rala-bala-bala-bala, ya rala-base, ya rala-batakasek, ya rala-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-baba-so, rala-base, ya rala-takasada, ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala, ya rala-base. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami ya Roh Kudus. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala, ya rala-base. Engkau penyembuh kami Tuhan, Engkau penyembuh kami ya Roh Kudus. Hanya Engkau pemulih kami Tuhan. Ya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala, ya rala-basada, ya rala-base. Haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan setiap keagungan-Mu Tuhan, setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Amin Tuhan.
Penuhi kami ya Roh Kudus. Dan saya mengundang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan. Engkau mengalir Tuhan. Sekarang ya Roh Kudus. Roh Kudus, amin Tuhan. Ya Ralabasana, ya Ralabalaba, ya Ralabasana, ya Ralabasana. Kemenangan kami di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kasih-Mu Yesus Tuhan. Ya Ralabasana, ya Ralabasana, ya Ralabataka, ya Ralabase, ya Ralabatakasi. Haleluya. Sekarang ya Roh Kudus, penuhi. Dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Roh Yesus, urapi. Terima kasih Tuhan. Jamahlah Segenap hati kami mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi. Haleluya Yesus. Roh Yesus urapi jamahlah setiap hati kami mengalirlah sekarang mengalirlah sekarang mengalirlah sekarang. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan atas hidup kami. Semua yang terjadi atas kehidupan kami sungguh amat baik. Karena Tuhan kami mengatur hidup kami dengan sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mau sediakan hati seorang hamba, telinga seorang murid. Supaya apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Kami serahkan pembacaan firman ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, puji Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah dengan baik. Kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau belum baik hidup kita, berarti Allah belum selesai bekerja dalam kehidupan kita. Karena pada akhir segala sesuatu, Dia selalu membuat jadi baik. Yang mengerti katakan amin. Kita juga percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan, dari apa yang kita doakan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk kita datang sama Tuhan.
Karena kita punya Tuhan yang menjawab doa. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini Tuhan belum jawab doa kita. Kalau kemarin Tuhan belum jawab doa kita. Jangan menyerah. Karena Tuhan kita melihat kesungguhan hati kita. Yang mengerti katakan amin. Terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena satu hari Tuhan bisa jawab doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah Six Reason Why We Suffer. Six Reason Why We Suffer. 6 alasan kenapa kita ini mengalami penderitaan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika mereka mengikut Tuhan, mereka akan hilang dari penderitaan. Tapi tahukah Bapak Ibu, selama kita masih di dunia ini, penderitaan akan silih datang berganti dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar setidaknya ada 6 alasan kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu datang kepada setiap kehidupan orang percaya. Hari ini kita akan di-share juga catatan khotbah saya. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat nanti di grup gereja adalah catatan yang saya baca. Mungkin boleh di-share catatan yang terakhir sama Olin yang sudah saya kosong-kosongin. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi catatan ini di handphone Bapak Ibu semua. Jadi saya akan bagikan catatan khotbah saya. Bapak Ibu bisa isi di handphonenya beberapa poin-poin yang sudah kosong. Mungkin Bapak Ibu bisa ketik, Bapak Ibu mungkin bisa catat. Saya harap dengan adanya catatan khotbah ini membantu kita untuk bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Yang siap katakan amin. Sudah di-share? Oke. Bisa di-share? Yang terakhir. Sudah? Oke ya. Very good. 6 reasons why we suffer. 6 alasan kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu siap? Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke, very good. Yang pertama, tentu kenapa Tuhan izinkan manusia ini mengalami penderitaan? Jawabannya adalah yang pertama karena adanya dosa bawaan. Sama-sama katakan dosa bawaan. Dosa bawaan ini karakternya nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Melekat pada semua manusia. Dosa bawaan ini terjadi bukan karena kita berdosa, tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manifestasinya bermacam-macam. Contohnya, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah menginisiasi kematian, sakit, kelemahan, dan putusnya hubungan dengan Tuhan. Tetapi sejak dosa bawaan ini masuk, manusia bisa mengalami kematian. Manusia bisa mengalami sakit, kelemahan. Bahkan manusia bisa terputus dengan Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pada pagi hari ini kalau ada orang yang berkata aku ini suci, aku ini gak pernah berbuat dosa. Dengan cara mengisolasi dirinya, menenangkan dirinya, meditasi dan sebagainya. Ketahuilah semua usaha manusia tidak akan sanggup menghapus dosa kita. Karena setiap kita meskipun tidak melakukan dosa, ada dosa bawaan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Semua orang tanpa terkecuali, baik yang muda maupun yang tua maupun yang sudah sangat senior, semuanya telah berbuat dosa. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut.
upah dosa ialah maut. Ketika seseorang berdosa, meskipun bukan karena perbuatannya, tetapi karena bawaan nenek moyang Adam dan Hawa, tetap harus membayar harganya lewat maut. Ini adalah upah dari dosa. Tetapi kabar baiknya, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berapa banyak yang mau punya hidup yang kekal, angkat tangannya. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu apa sih Bapak Ibu? Kita mendapatkan bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Tuhan menyediakannya buat kita. Tugas kita apa? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Sekali lagi, setiap orang yang percaya. Sama-sama katakan percaya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu kita mengerti bagaimana kita bisa keluar dari dosa bawaan ini. Bagaimana kita bisa menerima hidup yang kekal. Solusinya adalah dengan percaya kepada Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak orang menunjukkan jalan-jalan yang baik. Banyak orang menunjukkan jalan-jalan yang benar. Tetapi jalan itu sendiri hanyalah Yesus. Penunjuk jalan tidak pernah bisa membawa kita kepada tempat yang kita mau tuju. Penunjuk hanyalah penunjuk. Tetapi kalau kita mau sampai kepada Bapa, kita perlu datang kepada Yesus Kristus. Karena hanya lewat Yesus kita bisa diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, why we suffer. Ini dia Bapak Ibu. Kita sudah bahas ini 2 dan 3 minggu yang lalu. Karena apa? Karena kutuk. Menarik Bapak Ibu. Ada orang-orang yang menderita itu karena kutuk. Menarik. Karena kalau dosa bawaan, kematian, sakit penyakit, kelemahan, putusnya hubungan dengan Tuhan. Itu semua pukul rata Bapak Ibu. Semua orang pasti mengalami itu. Kecuali Tuhan datang menjemput kita. Tetapi pada umumnya setiap kita harus menghadapi akibat dari dosa bawaan. Selama kita percaya Yesus, kita mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi kalau kutuk punya karakter yang berbeda Bapak Ibu. Tidak semua orang berada di bawah kutuk. Tidak semua. Kutuk ini unik. Biasanya penderitaan yang tidak umum. Sifatnya juga mengikat. Kutuk kalau tidak dipatahkan, dia akan turun kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Kurang lebih sebulan lalu kita diajarkan bahwa di Indonesia ini kekristenan baru masuk sekitar 150 tahun Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat sifat dari kutuk yang bisa turun kepada generasi ketiga dan keempat, tentunya setiap kita ini berada di bawah kutuk. Tetapi mungkin intensitasnya yang berbeda-beda. Tapi setiap kita bergumul dengan hal ini. Karena apa? Karena dosa-dosa tertentu. Dan biasanya kutuk ini terjadi karena bukan salah kita. Kita harus menanggung apa yang menjadi akibat dari dosa nenek moyang kita. Contoh. Ada 5 dosa yang saya catat setidaknya menghasilkan kutuk Bapak Ibu. Kita sudah bahas 3, saya tambahkan 2. Yang pertama kalau Bapak Ibu ingat penyembahan berhala. Sama-sama katakan penyembahan berhala.
penyembahan berhala ini mendatangkan kutuk. Yang kedua, perzinahan. Yang ketiga, percabulan. Ini mendatangkan kutuk. Kita sudah bahas minggu lalu. Sekalipun orang Israel ini diberkati Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Kalau kena dosa perzinahan dan percabulan, seperti ada tudung yang terbuka, Bapak Ibu. Iblis bisa masuk lewat kutuk. Yang keempat, Bapak Ibu mau catat misalnya. Yang menghasilkan kutuk, sumpah serapah dari orang tua. Sumpah serapah dari orang tua. Biasanya orang tua ini punya kuasa untuk melepaskan berkat atau kutuk. Ishak pernah melakukan itu kepada anaknya, Yakub dan Esau. Ishak memberikan berkat kepada Yakub dan kutuk kepada Esau. Perkataan orang tua sangat berarti. Hari ini Bapak Ibu yang sudah punya anak, yang baik yang masih kecil atau sudah besar, hati-hati dengan perkataan kita. Karena dari mulut orang tua bisa keluar berkat atau kutuk. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini pastikan mulut kita mengeluarkan berkat. Yang mengerti katakan amin. Tetapi yang kelima, alasan yang selanjutnya yang membuat kita bisa terkena kutuk adalah ini. Mungkin orang tuanya tidak mengucapkan sumpah serapah. Tetapi ini dia Bapak Ibu. Sebagai anak ketika kita tidak hormat akan orang tua. Apa Bapak Ibu? Tidak hormat. Firman Tuhan mengatakan bahwa di hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi, di tanah yang diberikan kepadamu. Jadi buat setiap kita yang masih mempunyai orang tua, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita wajib hormat sama orang tua. Yang mengerti katakan amin. Wajib hormat sama orang tua. Karena biar bagaimanapun rasa hormatmu kepada orang tua akan mendatangkan berkat. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Orang tua kita mungkin tidak sempurna. Karena memang tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghormatinya. Amin. Yang setuju katakan amin. Manifestasinya apa misalnya kutuk? Saya sudah bahas misalnya kematian yang tidak wajar. Sakit penyakit yang terus menerus. Gagal terus menerus. Bahkan ini dia Bapak Ibu, perceraian bisa menjadi kutuk. Contoh, ketika kita melihat sebuah keluarga besar yang bercerai tidak hanya satu. Oh bisa si A, sepupunya, keponakannya, papa mamanya bercerai. Kalau perceraian banyak dalam sejarah keluarga kita, bisa jadi itu merupakan kutuk. Solusinya apa? Ya harus percaya Yesus Bapak Ibu. Karena di dalam Yesus ada berkat. Yesus mati di kayu salib tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi juga menanggung kutuk-kutuk kita. Katakan amin. Yesus mengubah segalanya. Yesus yang bikin hidup kita jadi beda. Amin. Saya sering kali bilang begini, Yesus itu yang bikin hidup kita jadi beda. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat dalam perjanjian lama, ada missing link. Kita menemukan beberapa kelemahan. Tetapi kalau kita mengerti dalam perjanjian baru, Yesus buat segala sesuatunya jadi beda. Yesus buat pengecualian terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini hidup kita pasti akan lebih baik dari hidup nabi-nabi sebelumnya. Dari hidup orang-orang di perjanjian lama. Kenapa? Karena kita sudah kenal yang namanya Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, solusinya apa untuk bebas dari kutuk? Kita harus bertobat. Sama-sama katakan bertobat.
Harus Bapak Ibu. Kita nggak bisa percaya Yesus dan terus menerus hidup dalam dosa dan berharap kutuk berubah menjadi berkat. Nggak bisa. Kita perlu percaya Yesus sekaligus kita mengambil langkah pertobatan. Ya kalau kamu hidup dalam dosa-dosa, perjinahan, percabulan, penyembahan berhala, tidak hormat orang tua, suka mengeluarkan sumpah serapah. Kita harus bertobat dari setiap dosa-dosa kita. Karena hanya dengan cara bertobat kita bisa memutuskan kutuk dari kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga rekonsiliasi. Sama-sama katakan rekonsiliasi. Pemulihan hubungan. Kalau engkau mau diberkati dalam keluargamu, yang engkau harus berekonsiliasi dengan pasanganmu. Katakan amin. Kalau engkau mau diberkati dalam hubungan keluargamu, di rumah tanggamu, yang engkau harus berekonsiliasi dengan orang tuamu atau dengan anakmu. Rekonsiliasi dibutuhkan untuk kita bisa memutuskan kutuk dalam kehidupan kita. Jadi ini 3 hal yang dibutuhkan orang percaya. Kalau kita mau terhindar dari penderitaan karena kutuk. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu cukup percaya Yesus, Bapak Ibu cukup bertobat, Bapak Ibu cukup melakukan rekonsiliasi. Tetapi saya mau masuk kepada poin yang ketiga Bapak Ibu. Poin yang baru mengapa penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Hosea pasal yang ke-6, Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 demikianlah firman Tuhan. Umatku binasa karena apa Bapak Ibu? Tidak mengenal Allah. Sekali lagi, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan kita bisa mengalami penderitaan kalau kita tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa, umatku dijatuhkan, dihancurkan karena kurangnya pengetahuan. Tidak mengenal Allah diterjemahkan sebagai orang yang tidak punya pengetahuan. Artinya apa? Orang yang tidak punya pengetahuan adalah orang yang bodoh. Kebodohan adalah poin ketiga mengapa penderitaan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang menderita bukan karena dosa bawaan, bukan karena kutuk, tetapi karena salah mengambil keputusan. Katakan amin. Orang menderita harus menanggung akibat yang tidak harus dia terima. Bukan karena kutuk, bukan karena dosa bawaan. Karena salah mengambil keputusan. Tahukah Bapak Ibu bahwa keputusan kita hari ini akan membentuk masa depan kita. Dan apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Apa keputusanmu hari ini menentukan apa yang engkau dapatkan di kemudian hari. Pagi hari ini jangan bodoh Bapak Ibu. Orang yang bodoh selalu mengambil pilihan-pilihan yang salah. Amsal pasal 14 ayat yang ke-8 demikianlah firman Tuhan. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh apa Bapak Ibu? Kebodohannya. Kebodohan itu menipu sehingga seseorang tidak bisa keluar dari persoalannya. Amsal 26 ayat yang ke-11 demikianlah firman Tuhan. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Demikianlah orang bebal yang mengulangi apa Bapak Ibu? Kebodohannya. Bapak Ibu kita bisa salah mengambil keputusan.
Tetapi kalau kita terus menerus salah mengambil keputusan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini bodoh dan bebal. Allah pun sulit untuk menolong kita kalau kita nggak pernah mau belajar. Katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada anak terus menerus ditolong orang tuanya. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau anak ini nggak pernah mau belajar, satu hari anak ini akan tenggelam dalam kebodohannya. Pagi hari ini Bapak Ibu, jangan sia-siakan didikan Tuhan. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada apa? Pengetahuan. Kalau dikasih tahu nggak mau. Kalau dinasehati menolak, keras kepala. Hari ini Bapak Ibu, mari lembutkan hati kita. Mari punya hati yang rendah supaya Tuhan bisa ajari hidup kita. Tuhan mengajari kita nggak secara langsung. Mungkin Tuhan bisa datang lewat teman-teman di sekitar kita. Pengetahuan, didikan bisa datang lewat apa? Lewat orang tua kita. Lewat pelajaran-pelajaran guru-guru kita di sekolah. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh apa? Keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Setidaknya ada 4 hal manifestasi yang saya catat dari orang yang bebal atau bodoh. Yang pertama, orang ini enggan atau malas. Sama-sama katakan enggan. Orang enggan itu apa sih Bapak Ibu? Dia sebetulnya tahu ini perlu, tapi dia nggak mau aja lakuin Bapak Ibu. Dia sebetulnya tahu ini perlu dilakukan, sudah urgent dan important. Tapi dia enggan aja, nggak mau aja untuk melangkah. Orang yang bebal atau bodoh ini biasanya gemar untuk mencemooh. Tadi Amsal pertama ayat 22 dikatakan bahwa orang pencemooh itu gemar kepada cemooh. Sukanya ngomong jelek tentang orang lain dan gak mau koreksi dirinya. Tidak teachable, gak mau diajar. Kalau diberikan nasihat, diberikan teguran, bebal. Gak mau buka hati. Orangnya juga lalai. Ketika diberikan tanggung jawab, anggap remeh. Orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, enggan, gemar mencemooh, tidak bisa diajar, lalai adalah ciri orang-orang yang bodoh. Atau kata firman Tuhan bebal. Solusinya apa? Amsal pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh apa Bapak Ibu? Menghina apa? Hikmat dan didikan. Boleh kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu? 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Didikan itu penting banget Bapak Ibu. Banyak orang gak mau dididik. Banyak orang sukanya cuman have fun doang. Sukanya yang comfort doang. Karena apa? Didikan seringkali membuat kita tidak nyaman. Tetapi yang namanya didikan membuat kita berhikmat. Yang setuju katakan amin. Orang yang mengejar kenyamanan lebih daripada didikan tidak akan bisa bahagia. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang lebih comfort oriented,
Orang yang cuman maunya nyaman, gak bisa bahagia. Karena untuk seseorang itu bisa bahagia, seseorang memerlukan yang namanya didikan. Berapa banyak dari sini kita sebagai jemaat Tuhan yang suka yang namanya pendidikan. Yang suka namanya didikan. Didikan bukan hanya soal ada di bangku sekolah. Didikan bicara soal sikap hati yang mau terima masukan. Yang setuju katakan amin. Amsal 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena apa Bapak Ibu? Tidak menerima apa? Didikan. Boleh ayatnya dikeluarkan? Amsal 5 ayat 22 sampai 23. Amsal 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca 2, 3. Orang fasik, ayat 22-nya Dek. Ya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatan dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23. Ia mati karena tidak menerima apa? Didikan. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang menolak didikan bisa mendatangkan maut. Pendidikan penting buat setiap kita. Bukan sekedar sekolah yang tinggi, S1, S2, S3, bukan. Tetapi bagaimana kita punya hati mau embrace, memeluk didikan. Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi apa Bapak Ibu? Tongkat apa? Didikan. Akan apa? Mengusir itu daripadanya. Saya percaya ayat ini bukan hanya untuk orang muda Bapak Ibu. Tetapi buat setiap kita yang belum punya hikmat, belum punya pengalaman. Kita ini bodoh, mungkin kita ini bebal. Tetapi kalau kita mau menerima didikan, didikan ini akan mengusir kita dari kebodohan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Kecongkakan mendahului apa Bapak Ibu? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Kalau kita ini tinggi hati, congkak, maka gak heran hidup kita suka mendapatkan masalah. Banyak hal dalam kehidupan kita lahir karena kita ini sombong Bapak Ibu. Karena kita ini tinggi hati. Sebetulnya kalau kita rendah hati saja, banyak persoalan bisa selesai. Banyak konflik yang bisa selesai karena kita ini rendah hati. Yang setuju katakan amin. Jadi pada pagi hari ini, mari pastikan hidup kita punya hati yang rendah. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Bagaimana kita bisa hidup lebih bijaksana lagi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kalau kita mau kebodohan ini pergi dalam hidup kita, tidak bisa tidak. Kita perlu mempunyai komunitas yang baik. Yang setuju katakan amin. Kita perlu punya teman-teman yang baik. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang apa Bapak Ibu mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Apa Bapak Ibu artinya dari ayat ini? Mari jaga pergaulan kita. Kalau kita salah berteman,
teman itu bisa mendatangkan kecelakaan. Yang setuju katakan amin. Kita pada pagi hari ini, mari punya komunitas yang baik. Dengan Bapak Ibu bergereja, Bapak Ibu sebetulnya sedang memberikan pagar-pagar terhadap pergaulan Bapak Ibu. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa Bapak Ibu? Malang. Bapak Ibu kalau mau menjadi bijak, Bapak Ibu mesti bergaul dengan orang bijak. Tetapi kalau kita berteman dengan orang bebal, persoalan dia bisa jadi persoalan kita. Kemalangan bisa datang atas kehidupan kita. Saya percaya kita semua mau hidup diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari jaga pergaulan kita. Amsal 14 ayat yang ke-7. Amsal 14 ayat yang ke-7 mengatakan, jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Alkitab secara spesifik mengatakan, kalau engkau mau hidup diberkati Tuhan, engkau harus menjauhi orang bebal. Orang bebal bukanlah orang yang berdosa. Orang bebal bukanlah orang yang kena kutuk. Orang bebal adalah orang yang gak bisa dinasehati Bapak Ibu. Dia mungkin hebat, dia mungkin berhasil, tapi bebal. Tahu ya Bapak Ibu orang bebal ya. Mungkin dia tuh baik-baik aja sebetulnya. Tapi hidupnya tuh bebal. Dikasih tahu gak bisa. Terus menerus melakukan kesalahan yang sama. Dan Tuhan bilang apa? Jauhi. Karena apa? Kalau kita dekat dengan orang bebal, kita bisa jadi malang. Ini dia, Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang apa Bapak Ibu? Lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25. Tuhan bilang jangan berteman dengan orang yang pemarah. Jangan jadi biasa dengan tingkah lakunya. Karena apa? Nanti bisa jadi jerat buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, why suffer can come to our life. Ini dia. Karena memang Tuhan mengizinkan kita untuk sangkal diri dan pikul salib. Apa Bapak Ibu? Sangkal diri dan pikul salib. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa Bapak Ibu? Menyangkal diri, memikul salibnya dan apa? Mengikut aku. Ada penderitaan yang datang dalam kehidupan kita karena memang kita ini harus sangkal diri dan pikul salib. Katakan amin. Kita harus bedakan penderitaan karena dosa, penderitaan karena kutuk, penderitaan karena kebodohan kita, atau penderitaan karena memang kita ini harus sangkal diri dan pikul salib. Karakternya apa sih? Kita ini kalau sangkal diri itu wajib Bapak Ibu. Setiap orang yang menjadi pengikut Kristus itu wajib untuk sangkal diri. Dan biasanya gini, fokusnya kepada karakter dan sifat kita. Ini baik buat kita dan seumur hidup kita dalam mengikut Tuhan, kita perlu untuk menyangkal diri kita. Yang mengerti katakan amin. Tidak di luar penderitaannya, tetapi penderitaannya ada di dalam. Bagaimana kita harus menguasai karakter kita.
Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang keempat mengatakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa Bapak Ibu? Pengharapan. So pagi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau merasa ada penderitaan yang sifatnya menyangkal diri, kita perlu mengubah penderitaan itu dengan kesabaran, ketekunan, kekudusan, dan hal-hal buah roh lainnya. Kita harus manifestasikan penderitaan ini dengan buah. Bagaimana buah-buah roh, kesabaran, penguasaan diri, ketekunan, kelemah lembutan bisa terjadi kalau tidak ada tekanan untuk kita menyangkal diri. Betul Bapak Ibu? Kesabaran hanya bisa menjadi sabar kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sabar. Amin Bapak Ibu. Kasih hanya bisa menjadi buah kasih kalau kita menghadapi sesuatu yang cenderung untuk kita tidak mengasihi. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi penderitaan seperti ini, solusinya apa Bapak Ibu? Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita perlu anggap suatu kebahagiaan. Jaga pikiran kita dan punya iman yang teguh. Supaya kita bisa menikmati ketika kita menyangkal diri dan pikul salib. Yang mengerti katakan amin. Dua yang terakhir. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan apa Bapak Ibu? Meninggikan diri. Yang kelima, penderitaan bisa datang karena itu duri dalam daging. Sama-sama katakan duri dalam daging. Nah, duri dalam daging itu karakternya apa Bapak Ibu? Semua orang pasti ada. Ini bukan karena dosa bawaan, bukan karena kutuk, bukan karena kebodohan kita, bukan karena kita menyangkal daging, dan bukan karena salah kita Bapak Ibu. Ini karena apa? Untuk menjaga supaya kita tidak sombong. Firman Tuhan mengatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Semua orang pasti diberikan duri dalam daging. Supaya orang itu jangan sombong. Yang seperti ini gak bisa didoakan. Yang seperti ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Manifestasinya apa? Segala bentuk ganjalan dalam hidup kita yang tidak bisa berubah. Contohnya, sifat dari suami kita. Atau sifat dari orang tua kita. Dari pasangan kita. Sesuatu yang kita gak bisa ubah, memang karakternya begitu. Dan itu mengganggu kita. Sifatnya ganjalan. Yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan berikan duri dalam daging. Itu untuk menjaga setiap kita supaya kita enggak layangannya putus Bapak Ibu. Kalau hidup kita semuanya baik, semuanya nyaman, semuanya oke-oke aja. Mungkin hidup kita terbang, tapi kayak layangan putus Bapak Ibu.
Tapi Tuhan izinkan duri dalam daging terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 14. Ini solusinya ketika engkau menghadapi duri dalam daging. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang telah aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetap lari Bapak Ibu. Tetap setia mengiring Tuhan. Tetap mengejar panggilan Tuhan. Jangan stuck dengan duri dalam dagingmu. Jangan down, jangan lumpuh dengan duri dalam daging. Karena masih banyak hal yang harus kita kejar. Yaitu apa? Panggilan sorgawi. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir ini dia Bapak Ibu. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu, ayatnya ada di depan. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah apa? Dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang terakhir kenapa penderitaan itu bisa datang? Karena ini aniaya Bapak Ibu. Zaman aniaya. Apa sih aniaya itu Bapak Ibu? Penderitaan karena kita mempertahankan iman kita. Penderitaan yang terjadi karena kita ini pengen ikut Tuhan. Harga-harga yang harus kita bayar karena kita ini pengen setia sama Tuhan. Misalnya ketika kita berhadapan dengan pasangan orang yang kita suka tetapi tidak seiman dengan kita. Oh kita harus bayar harga tetap ikut Tuhan. Atau misalnya kita harus menderita aniaya karena kita mau ke gereja. Karena kita adalah orang satu-satunya dalam keluarga yang percaya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau engkau mengalami penderitaan yang seperti ini, saya ingin menguatkan setiap kita. Mari bersyukur dan berbahagia. Kenapa? Karena nabi-nabi yang sebelum kita juga mengalami hal itu. Jadi ini adalah sebuah kehormatan. Ada penderitaan-penderitaan yang ketika kita alami, ini adalah sebuah penghormatan buat setiap kita. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin penderitaan yang kita alami bukan karena dosa bawaan. Mungkin juga bukan karena kutuk. Tetapi bisa karena kebodohan, kesalahan kita. Bisa karena duri dalam daging kita. Bisa karena kita menyangkal diri. Tetapi juga bisa karena aniaya. Hari ini apapun persoalan kita, apapun penderitaan yang kita hadapi. Mari jalani dengan rasa syukur sama Tuhan. Karena ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Mari tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Haleluya. Syikiara patakara patakara lama syukur. Uriala baralama syukuria patakara lama nahara lama. Syikiara labaralama nahara lama syukuria patakara lama nahara. Uriala baralama syakara patakara lama nahara lama. Kami bersyukur sama Tuhan. Uriala baralama nahara lama syukuria patakara lama nahara. Uria manahara lama syukura patakara lama syikiara patakara lama nahara. Yesus, Yesus, Uria patakara lama nahara lama.
Yesus, Yesus, penyelamatku, penolong, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Mari katakan Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan, serahkan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari katakan Yesus, 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 penyelamatku, penolong, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan, serahkan lawanku. Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Amin, amin, amin. Ya Roh Kudus,
musik mengiringi, mari sembah Tuhan. Haleluya. Kiara laba shandara bada laba 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 shandara bada. Hadir Tuhan, hadir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini mengalir pertolongan Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir penghiburan Tuhan. Kami butuh Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya. Ya Allah syakara bada 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 bada. Mari berseru sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tolong kami, selamatkan kami. Allah kekuatanku, siapa lawanku? Haleluya. Ya Allah syakara bada 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 bada. Mari angkat tangan kita, mari minta pertolongan dari Tuhan buat setiap penderitaan kita. Mari angkat tanganmu, mari berdoa sama Tuhan. Pagi hari ini pertolongan Tuhan datang. Pertolongan Tuhan. Ini waktu keselamatan. Ini waktu penyelamatan. Ini waktu perkenanan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbana garala barala barala. Serahkan lawan-lawan kami Tuhan. Serahkan lawan-lawan kami. Serahkan lawan-lawan kami. Setiap pergumulan kami, setiap musuh-musuh kami. Ya Rabbana garala barala barala barala. Mari katakan Yesus, 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 penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penghiburku. Serahkan lawan. Yesus, 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 penyelamatku. Ya Allah syakara bata gada bata. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penghiburku. Serahkan lawan. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, kami butuh Tuhan. Buriala barala 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 syakara bata gada bata. Buriala barala syakara bata barala barala barala. Serahkan lawan, serahkan lawanku. Serahkan lawanku, serahkan lawanku. Serahkan lawan. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku.
Yesus, Yesus, penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang khususnya mengalami sakit penyakit. Hari ini aku berdoa, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Roh Kudus yang menghibur, Engkau Jehovah Rafa. Kami berkatakan Jehovah Rafa tidak pernah berubah. Sekali penyembuh tetap penyembuh. Sekali penyembuh Kau tetap penyembuh. Kau tabib di atas segala tabib. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang hadir dalam ruangan ini ataupun keluarga anggota kami Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa buat autoimun, kami berdoa buat sakit saraf, kami berdoa buat otot-otot yang sakit, kami berdoa buat diabetes, kami berdoa buat jantung, katarak dan sebagainya, saraf, penyempitan pembuluh darah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, batu kerajaan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan masih terjadi sebab Jehovah Rafa tidak pernah berubah. Jehovah Rafa tidak pernah berubah. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yesus, Engkau kesembuhan kami. Kami percaya mukjizat terjadi di tengah-tengah kami. Saat ini aku tahu yang sakit sudah disembuhkan. Yang sakit pasti disembuhkan. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut. Karena Jehovah Rafa tetap Jehovah Rafa. Sekali penyembuh, Engkau tetap penyembuh. Engkau sanggup menyelamatkan kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit kami. Yang percaya pagi hari ini, kami yang datang dengan sakit akan disembuhkan, dipulihkan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang punya pergumulan dalam hal keuangan, kami percaya Engkau Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Seiring dengan kami bergerak, Allah bergerak. Seiring dengan kami melangkah, Allah melangkah. Kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Kami tahu kami tidak akan berkekurangan. Kalau burung pipit dipelihara, kami juga dipelihara. Tuhan berkati kami lewat kesehatan, lewat damai sejahtera, lewat apapun bentuknya. Yang percaya Engkau Jehovah Jireh. Engkau Jehovah Jireh. Sekali Jehovah Jireh, tetap Jehovah Jireh. Sekali penyedia, Kau akan tetap jadi penyedia buat kami. Kau Bapa kami, Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Mari katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku, serahkan lawanku. Mari terakhir kali katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, penyelamatku, penolong kehidupanku. Ya Roh Kudus, penghiburku,
Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pada pagi hari ini segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Sebagai tanda yang dapat dipercaya, engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, sanak saudaraku perempuan, istri, suamiku, anakku, dan semua orang yang bersama-sama dengan aku. Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, bisa silakan memberikan persembahan di kotak belakang yang telah disediakan. Ataupun secara online bisa melakukan secara transfer ke rekening gereja. Kami mengucapkan terima kasih bagi persembahan Bapak Ibu semua, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Yang berikutnya adalah bagi para pelayan praise dan worship, juga Asian minggu depan bisa silakan mempersiapkan diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami ingin mengumumkan bahwa doa Senin malam akan terus kita adakan pada esok hari bagi Bapak Ibu semua yang dapat hadir jam 7:30 malam di gereja ini ataupun secara online ya, secara hybrid juga kita adakan via Google Meeting. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok-pokok doa bisa silakan diinformasikan juga supaya kita bisa dukung doa bersama-sama. Baik, sekian pengumuman gereja pada pagi hari ini, kita berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, God bless you. Happy Sunday.